Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valena Deviana Putri dengan stambuk B1B122017, kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Materi yang saya akan presentasikan berjudul tanggung jawab sosial dari bisnis. Yang pertama, tanggung jawab sosial bisnis atau corporate social responsibility. Tanggung jawab bisnis ialah tidak mengambil keuntungan besar, tetapi yang wajar saja. Bisnis harus turut mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Perusahaan mencoba semakin meningkatkan perilaku sosialnya ke arah filantropi yang semakin baik dengan melaksanakan social audit. Kegiatan social responsibility yang harus diperhatikan perusahaan adalah yang pertama, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menyangkut masalah polusi yang disebabkan oleh knalpot mobil, motor, industri. Semua ini dapat mengotori udara dan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak hutan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap konsumen. Dengan memperhatikan hak-hak konsumen, maka akan dapat dicegah munculnya gejala konsumerisme, yaitu gejala action demonstrasi perusakan yang akan dilancarkan oleh konsumen karena perilaku produsen yang tidak baik terhadap konsumennya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Investor tidak menyukai jika pimpinan perusahaan melakukan manipulasi terhadap pembukuan bisnis, sehingga merugikan investor. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap karyawan. Para pengusaha harus hati-hati dalam merekrut karyawan, melatih dan menaikkan pangkat karyawannya, agar selalu mengait dengan masalah perilaku tanggung jawab etika yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, etika bisnis. Apa yang dikatakan etika? Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut, dengan konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, etik. Etik berasal dari perasaan kebenaran yang ada pada tiap-tiap hati sanubari manusia. Yang kedua, peraturan. Peraturan berasal dari pemerintah atau masyarakat. Yang terakhir, aksi konsumen. Aksi konsumen terjadi karena ketidakpuasan yang sudah berlarut-larut dan menginginkan adanya suatu perbaikan yang menimbulkan gerakan konsumerisme atau gerakan umum di masyarakat. Yang ketiga, etika dalam berinteraksi. Etika dalam berinteraksi mempunyai 9 komponen. Komponen pertama, interaksi dengan konsumen. Perusahaan banyak berhubungan dengan konsumen melalui bagian marketing. Hubungan dengan konsumen ini ada yang diatur oleh undang-undang, ada yang tidak. Bagian yang diatur oleh undang-undang akan dibimbing oleh etika. Misalnya, iklan tidak boleh bersifat menipu orang dengan menyatakan produknya berkualitas nomor 1, tapi ternyata tidak. Komponen kedua, interaksi dengan produsen lain. Dalam etika iklan, sebaiknya sebuah iklan tidak berusaha menjelekkan produk perusahaan saingan. Yang ketiga, iklan terhadap anak-anak. Iklan yang ditunjukkan terhadap anak-anak atau iklan yang menggunakan artis anak-anak berpengaruh besar pada anak yang menontonnya. Dalam hal ini, perlu dipilih produk yang akan diiklankan yang betul-betul bermanfaat bagi anak. Komponen keempat, iklan jasa profesional. Adalah kurang etis bila jasa profesional memasang iklan di mass media, seperti iklan dokter istimewa, rumah sakit nomor 1 dengan perawat-perawat yang cekatan dan ramah, pengacara profesional yang selalu memenangkan perkara, dan sebagainya.
Komponen kelima, iklan rokok dan minuman yang memabukkan. Sekarang diusahakan tampil kontra marketing, yaitu anjuran agar muda-mudi tidak merokok sebab tidak baik buat kesehatan. Mengenai iklan minuman memabukkan sudah dilarang karena akibat merusaknya jauh lebih besar daripada merokok. Komponen keenam, etika dan suppliers. Seringkali terjadi tekanan-tekanan kurang etis dari bisnis. Misalnya pihak suppliers menekan pabrikan agar memesan barang lebih banyak, sebab ada kemungkinan pengiriman barang bulan depan akan terlambat. Komponen ketujuh, etika terhadap saingan. Kadang-kadang ada produsen berbuat kurang etis terhadap saingannya dengan menyebarkan rumor bahwa produk saingan kurang bermutu. Dan pernah pula terjadi produk saingan dirusak dan dijual kembali ke pasar sehingga menimbulkan citra negatif dari pihak konsumen. Komponen kedelapan, etika hubungan dengan karyawan. Di dalam perusahaan ada aturan-aturan dan batas-batas etika yang mengatur hubungan antara atasan dan bawahan. Atasan harus ramah dan menghormati hak-hak bawahan. Karyawan diberi kesempatan naik pangkat, memperoleh penghargaan, dan sebagainya. Komponen kesembilan, etika dalam hubungan dengan publik. Hubungan dengan publik harus dijaga sebaik mungkin agar selalu terpelihara hubungan harmonis. Keempat, masalah polusi. Masalah polusi ditimbulkan oleh kegiatan proses produksi karena akibat asap, ampas, atau zat kimia yang dihasilkan oleh pabrik dibuang ke alam terbuka. Usaha pemerintah mengatasi polusi. Pemerintah dapat membuat berbagai peraturan, misalnya perusahaan harus melakukan daur ulang air, ampas buangan dari pabrik, menyaring asap pabrik agar tidak mengotori udara, dan lain-lain. Usaha dunia bisnis mengurangi polusi. Pemerintah, masyarakat, LSM dapat mendesak dunia bisnis agar betul-betul memperhatikan masalah polusi ini. Jika perlu, mereka mengadakan action tertentu untuk mengingatkan dunia bisnis agar tidak lalai, selalu memperhatikan konservasi alam, dan tidak boros menggunakan sumber-sumber. Sistem bisnis kompleks. Dalam bisnis mempunyai 9 komponen yang saling berhubungan, yaitu pemerintah, konsumen, para penjual, dunia pengetahuan atau ilmiah, organisasi bisnis, para pekerja, organisasi buruh, kelompok masyarakat, dan penanaman modal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab sosial dalam bisnis sangat penting untuk memastikan integritas antara masyarakat dan lingkungan sekitar terlindungi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.